Ada suara tangisan teman-teman. Teman-teman saya tembak ya. Ini saya bawakan ini. Ya, saya tembak pakai ini teman-teman. Halus teman-teman. Tapi dengan syarat cara kalian memakainya ya. Ini ada pohon gede banget teman-teman. Jadi saya ditemenin oleh abang saya ya untuk melihat lokasi camping buat nanti malam maksud saya. Capek sih berjalan dari tadi teman-teman, ini agak lumayan jauh ini. Sekelilingan ini hutan semua teman-teman. Hutannya ini masih perawan. Aduh. Saya ditemenin buat melihat lokasi sama abang saya ini. Cuman yang camping sendirian malam-malam itu hanya saya sendiri teman-teman. Yang camping malam-malam itu cuma saya sendiri aja. Abang nggak mau nemenin soalnya banyak nyamuk katanya.
Pedas. Disiakal pedasnya. Sampai memanas, kawalai. Jadi habis makan kita merokok teman-teman ya. Supaya cabenya hilang 7 biji makan cabai. Superminya 1 bungkus. Cabai 7 biji. Kalau nasi saya nggak tahu, nggak bisa menghitungnya teman-teman, banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun anda berada. Malam ini kita masih camping di seputaran hutan Kalimantan. Jadi kegiatan kita malam ini yaitu kita menikmati suasana keheningan malam seperti biasa teman-teman ya. Kita nyantai aja di hutan kayak gini. Jadi di tempatnya ini katanya bekas apa namanya itu, kampung ya, bekas kampung teman-teman, di hutan ini, di tempat ini teman-teman. Jadi biasanya kalau hutan atau rumah ya, sekali lagi saya jelaskan, hutan atau rumah bekas dihuni oleh manusia. Kalau istilahnya bahasa di sini ini namanya belakawan ya, belakawan ya, belakau gitu ya, petanaman di hutan orang tua dulu teman-teman ya. Jadi biasanya kalau hutan bekas ditempati oleh manusia itu jauh lebih angker teman-teman, jauh lebih angker apabila ditinggalkan oleh pemiliknya. Hutan ini bekas ditempati oleh manusia dulu, terus ditinggalkan oleh mereka hutan ini, maka bekasnya itu akan jadi angker teman-teman ya. Sedangkan rumah yang ditinggal oleh pemiliknya aja akan jadi rumah angker teman-teman ya, apabila rumahnya itu terbengkalai. Jadi seperti itu ya, apalagi di hutan. Jadi terus terang, hutan yang bekas dihuni oleh manusia justru itu lebih serem daripada hutan yang masih perawan teman-teman ya. Kalau hutan yang masih perawan, yang ditakutkan itu misalnya kayak binatang buas teman-teman, itu saja. Binatang buas yang ditakutkan. Tapi kalau lokasi-lokasi yang bekas ditempati oleh manusia itu lebih serem daripada hutan yang belum pernah dimasuki oleh manusia. Jadi itu saja. Oke.
Oke teman-teman, ada suara tangisan teman-teman. Sumber suara itu saya belum tahu ini. Ada kuntilanak teman-teman. Sini teman. Aku mau ngambil, kebetulan aku bawa ketapel teman-teman. Memang sengaja aku bawakan ketapel untuk buat jaga-jaga. Di sana ada sosok putih teman-teman. Oke. Oke teman-teman, saya tembak ya. Ini saya bawakan ini. Ya, saya tembak pakai ini teman-teman. Tapi saya bacakan surah Ababil terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, teman-teman. Lampunya saya aktifkan aja ya, lampu kamera saya aktifkan biar lebih jelas. Langsung terbakar. Langsung terbakar teman-teman. Begitu saya tembak langsung terbakar teman-teman. Mari kita lihat ke depan sana teman-teman. Sambil merokok ini. Seperti itu teman-teman. Hangus terbakar gitu. Makin besar apinya. Apinya semakin besar teman-teman. Hangus terbakar. Ternyata kalau kita bawa ketapel di tengah hutan, membuat kita jadi berwibawa teman-teman. Rasa takut jadi hilang. Karena ini senjata ya. Tapi cara makainya harus tahu teman-teman. Kalau kalian nggak tahu cara makainya, susah teman-teman. Mungkin seperti yang diceritakan oleh Rasulullah dulu.
batu ababil yang dibawa oleh burung ababil itu dari neraka, teman-teman. Jadi Raja Abrahat itu jadi habis hancur terkena oleh batu ababil. Jadi saya tembak pakai ketapel, batunya saya bacakan surah ababil, teman-teman. Dan ini sangat terbukti sekali sampai terjadi kebakaran gitu. Makhluknya harus terbakar. Oke, teman-teman, saya mau ke tenda aja. Oke, teman-teman. Jadi saya nggak nyangka, teman-teman, ya, memakai senjata ini, ya. Senjata ini bisa menghancurkan makhluk halus, teman-teman. Tapi dengan syarat cara kalian memakainya, ya. Kalian harus bacakan surah ababil, teman-teman. Bacakan 1 kali saja. Terus kalian tembakkan ke penampakan tersebut. Itu saya jamin bakal hilang hantunya. Kalau nggak hilang, dia akan terbakar, teman-teman. Insya Allah akan terbakar, teman-teman, ya. Kita terasa berwibawa membawa ini, teman-teman. Kita jadi berani, ya, kalau kita ke hutan, teman-teman. Tapi harus tahu cara makainya, ya, seperti yang saya contohkan tadi, teman-teman. Kalian bisa lihat langsung hangus terbakar, ya. Tapi kalau kalian nggak membacakannya, kalau cuma nembak-nembak kayak gitu, malah diketawain hantu, teman-teman. Tadi pun nggak jelas juga, awal mulanya sih saya mendengar kayak suara tangisan begitu, ya. Kita jadi berani membawa ini, teman-teman. Tapi ingat, kalau kita memakainya harus dibacakan surah ababil, ya. Surah ababil, supaya peluru kita itu meskipun dari batu alam, batu biasa, kalau sudah diberi kekuatan, makhluk astral akan lari terbirit-birit, bahkan terkentut-kentut, teman-teman. Nanti kalau malam-malam nanti, lain kali, lain hari, saya akan tetap bawa ini, teman-teman. Wah, ini memang luar biasa, ya. Mau jadikan senjata, jangankan kuntilanak, babi aja mencret, ya, ditembak pakai ini, ditembak di pantatnya, teman-teman. Saya yakin mereka akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut kalau saya bawain ini, ya. Saya nggak nyangka, ya, nggak sengaja sebenarnya saya membawanya ini. Jadi tujuan saya membawa ini buat persediaan aja, teman-teman, buat jaga-jaga, ya. Soalnya di sini banyak sekali binatang buasnya. Jadi ini sudah saya buktikan, teman-teman. Jadi bukan cuma binatang buas saja yang lari terbirit-birit, hantu aja terbakar, ya. Tapi ingat, kalau kalian memakai ini harus pakai bacaan dulu. Dibacakan surah ababil, bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihajaratin min sijilin fajalam kasfi maqul. Langsung kalian tembakan kayak gini, ya, seperti ini. Tak. Insya Allah kalau dia nggak hilang, kalau dia masih bertahan di situ, insya Allah akan terbakar, teman-teman. Jadi itu saja. Silahkan kalau ada yang mau coba, silahkan dipraktekkan. Ini alat ini membuat kita jadi berwibawa, teman-teman.
jadi berwibawa di tengah hutan. Kita jadi nggak rasa takut teman-teman, nggak ada rasa takut kalau ini kita melawan hantu jarak jauh ya, melawan jin ya, apa saja dari jarak jauh bisa teman-teman pakai alat ini ya. Kalau misalnya kita nggak berani mendekat, takut disembur pocong kayak apa kan, jarak jauh aja ditembak aja, tapi dibacain supaya dia terbakar, supaya dia itu kepanasan ya. Jadi sekarang saya mau istirahat teman-teman. Tadi saya keluar mengarahkan kamera ke sana tadi ya, ke pojok sana, yang arah ke sana teman-teman ya. Gara-gara saya mendengar ada suara tangisan itu teman-teman, awal mulanya ya, gara-gara saya mendengar suara tangisan. Kemudian saya dikagetkan oleh penampakan sosok putih, nggak tahu apakah itu kuntilanak, apakah itu pocong, atau apakah itu apa, saya juga nggak tahu. Yang penting itu tiba-tiba muncul di sebelah pohon kayu besar itu. Kemudian tanpa disengaja saya ingat dengan alat ini teman-teman ya. Saya ingat padahal ini cuma buat nembak burung aja sih ya, alat buat nembak burung. Siapa tahu ada rezeki di hutan, nembak burung, langsung saya masak di tempat ini. Tapi malah dapat hantu teman-teman, bukannya dapat burung malah dapat hantu nembaknya ya. Sekarang hantunya sudah kewalahan ya. Jadi sekarang waktunya kita istirahat aja teman-teman. Istirahat, ini sudah jam tengah malam teman-teman. Jadi waktunya kita istirahat ya. Jadi kameranya saya sembunyikan di luar satu, kemudian di dalam saya bawa satu ya teman-teman. Oke. Jadi tripodnya ini mau saya pendekin ya. Mau saya pendekin tripodnya supaya dapat masuk ke dalam tenda teman-teman ya. Jadi saya sembunyikan di luar satu kameranya agar lebih aman teman-teman ya. Oke. Jadi ini parang ini saya bawa masuk juga teman-teman, buat jaga-jaga dari orang-orang iseng ya. Siapa tahu ada orang iseng teman-teman. Jadi tendanya saya tutup. Jadi saya buat pintu seperti ini teman-teman ya. Jadi agar lebih terang. Jadi saya nyalain aja lampunya di bagian dalam, di luar juga ada teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sudah aman ya. Saya pakai tali sebagai gemboknya ya. Saya bikin gemboknya ini pakai tali teman-teman. Jadi sekarang sudah aman teman-teman. Aman udah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jadi saya nggak mau terlalu lama-lama. Kita berangin-angin terus di luar teman-teman. Karena angin malam di tengah hutan begini ya.